Laskar PLN dari awal serius memperjuangkan masalah PKB ini. Jadi mulai bagaimana kita mencukupi jumlah anggota kita lewat syarat-syaratnya, bagaimana kita menyiapkan draftnya, dan bagaimana kita membuat networking di lingkungan serikat pekerja yang ada supaya PKB ini menjadi hal yang menyejahterakan bagi pekerja dan keluarganya terutama. Kita berharap semuanya bahwa PKB yang baru nanti adalah PKB terbaik yang pernah ada di PLN. Amin, pokoknya spektakuler lah. Halo Sobat Laskar, Anda, teman-teman semuanya menyaksikan kanal ini, Anda sedang berada dalam ngopi bareng Laskar. Ini malam ini kebetulan kita mengawali media baru ya, media baru Laskar PLN untuk menyampaikan informasi ya, menyampaikan informasi dengan lebih kekinian. Ya, kenapa kekinian? Teman-teman semuanya pasti sudah kenal yang namanya podcast. Jadi Laskar itu ada program memberikan informasi melalui media podcast. Harapannya adalah kalau ada hal-hal yang memang perlu disampaikan secara organisasi, bisa disampaikan melalui pembicaraan-pembicaraan langsung dari orang-orang yang membidangi. Jadi langsung saja malam hari ini kita sapa, sudah hadir Pak Arwan Sani, Sekjen Laskar PLN. Ngantuk Jen? Lemes. Oh lemes ya. Kebetulan Sekjen ini ikut piket di perumahan. Tadi cerita sebelum mulai podcast, jadi mungkin agak Piket COVID. Ya, terus ada Mas Fatur. Selamat malam, Mas Adwi yang selalu semangat. Coba semangat. Mas Fatur ini KDPC UP 2D. Kebetulan jadi asisten saya di podcast ini sementara. Mungkin besok gantiin saya. Mas Fatur mau pesen kopi silakan. Belum pesen kopi ya. Jadi malam ini kita mau ngobrol banyak sekjen tentang PKB. Ini karena mungkin banyak dari teman-teman kita atau anggota kita yang menanyakan nih Jen, 2018 itu Laskar sempat membuat statement bahwa 2018 PKB baru. Nah, kira-kira kenapa Jen sampai 2020 ini belum lahir PKB itu? Ya. Pertanyaan yang banyak sih ya. Banyak kalau kita lihat semua sosial medianya Laskar, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube channel, tapi juga masih sedikit viewernya. Ya, harapannya nanti podcast ini bikin viewernya nambah lah ya, sama subscribersnya. Like and subscribe. PKB itu kebetulan memang jadi jargon kita pada waktu kita rame-rame. Pada saat itu kan Mas Adwi sama mungkin Mas Fatur belum ya. Mas Adwi dulu kan sempat belum bergabung dengan Laskar pada awal-awal distribusi Jawa Tengah kan belum bergabung dengan saya 2017 ya. Pada saat itu memang dalam tanda kutip dagangan Laskar itu adalah bagaimana kita mengakselerasi PKB, karena kita tahu PKB itu jadi hal yang sangat vital di perusahaan. Kenapa sangat vital ya? Karena kita bicara masalah hak dan kewajiban pekerja yang mungkin rame di grup tadi, buruh ya. Sebenarnya semua buruh dan pekerja, dokter juga buruh. Saya senang statementnya Mas Fatur itu kalau mengatakan, kalau saya mending dikatakan buruh supaya Mas Fatur ya, supaya kita tetap merasa bahwa kita itu lemah kalau tidak berserikat, begitu ya. Nah, kalau kita merasa buruh itu kita merasa banyak, nah gitu ya. Oke Jen, saya mengapresiasi itu jawabannya Sekjen. Jadi kira-kira gimana ini? Apa ada kendala atau bagaimana kok sampai 2020 belum lahir PKB baru? Iya, jadi kan tadi seperti saya ceritakan awal belum selesai sebenarnya. Itu awal-awalnya kita sebagai barang dagangan, kita ngajak teman-teman distribusi Jawa Tengah, kita ngajak teman-teman distribusi Jawa Timur, kita ngajak teman-teman Sumatera bergabung dengan kami, bergabung dengan Laskar, yang akhirnya dari kami menjadi kita. Pada saat itu kita memandang bahwa
PKB ini nggak segera terwujud karena sebenarnya masalah di kita-kita juga gitu loh, masalah di kita-kita juga. Saya nggak pengen menyudutkan salah satu pihak, tapi memang masalahnya di kita sebagai pegawai, kita masih belum aware pentingnya PKB. Nah, Laskar hadir di situ untuk salah satunya menyadarkan bahwa pentingnya PKB. Nah, pada saat itu kita mulai gerakan bagaimana caranya bahwa untuk ikut dalam perundingan sesuai dengan aturan undang-undang bahwa kita harus 10% tergantung dari apa yang kita anut. Kebetulan kita anut sekarang adalah multi union labor, maka 10% dari jumlah pegawai maka kita berhak untuk mengajukan perundingan PKB ke manajemen. Setelah runtut kita berjuang sudah sampai 10% dalam rangka paralel memenuhi jumlah anggota kita juga menjalin kerjasama, kita dengan Angkasa Pura, kita dengan Petro, kita dengan Indosat, kita dengan Telkom, kita saling share dengan BCA yang terakhir. Kita share bahwa PKB dari mereka coba kita kaji dan kita kayakan sambil jalan. Kita mau minta PKB ini masa ya kita minta nggak siap. PKB akhirnya kita buat draftnya. Nah, draft itu sudah dikaji dengan matang. Pada saat itu ketum sudah bentuk tim dan kebetulan pada saat itu saya diamanahkan untuk jadi ketua tim pada saat itu. Nah, pada 10 November 2018 draft itu jadi difinalisasikan dan tanggal 10 November tersebut kita kirim permintaan perundingan PKB ke manajemen. Sebentar 10 November 2018 November ya. Ini menarik ini, maksudnya gini. Tadi Sekjen menyampaikan bahwa membuat draft PKB itu ternyata tidak instan, tidak hanya asal copy dari PKB sebelumnya ya. Prosesnya salah satunya tadi benchmark atau membandingkan dengan perusahaan lain seperti Indosat, BCA, kemudian Petrokimia, Garuda dan sebagainya. Jadi saya ini Jen ya, karena saya kebetulan bukan di DPP dan mungkin ya hanya melihat dari kejauhan. Kalau dengan proses yang panjang seperti itu, mulai dari penyusunan draft, pembentukan tim, sampai sempat ada ini ya Jen, pembekalan calon tim perunding saja dibekali sama DPP ya, bekerja sama dengan lembaga swasta yang memang konsen di bidang perundingan ya, sampai sempat kalau nggak salah Laskar itu mengundang dari asosiasi atau opsi ya kalau nggak salah, organisasi pekerja seluruh Indonesia yang biasa berunding ya dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu sangat menarik. Nah, artinya Laskar ini seharusnya sudah sangat siap sejak 2018 ya, Jen, sesuai targetnya 2018 PKB baru ya. Ya, jadi siap itu sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan siap. Siap dalam artian kita berusaha semaksimal mungkin menjelaskan pada teman-teman bahwa PKB itu bukan barang simpel yang sekedar kita minta, kita deal sama manajemen, ternyata perjalanannya apa yang kita sepakati malah memberatkan para pekerja. Nah, kita nggak pengen seperti itu, makanya banyak hal yang memang kita buat sebelumnya, bentuk tim, dibekali, kita kerjasama dengan Pak Tafib ya pada waktu itu opsi, dan kebetulan memang networking itu menjadi keunggulan kita terus terang untuk bagaimana kita meramu PKB. Masing-masing dari top leadernya, ketumnya dan sekjennya dari masing-masing serikat tersebut ya memberikan masukan bagaimana kita di guidance apa yang kira-kira menjadi kelemahan dalam perundingan mereka di perusahaan mereka, itu jangan sampai terulang di tempat kita. Dari level Pertamina, tadi belum sempat ya saya sebut Pertamina juga masuk. Jadi ya nggak kaleng-kaleng lah ya, percuma lah kita membuat sesuatu kalau tidak dipersiapkan dengan matang. Nah itu Jen, jangan sampai kemudian PKB asal lahir begitu saja ternyata isinya ada yang merugikan karyawan. Ini ngomong-ngomong merugikan karyawan Jen ya,
Saya ini masuk 2011. Ya mungkin paling junior ya, kalau Mas Fatur kan 2009, 2 tahun di atas saya. Sekjen lebih tua lagi. Paling tua, Nyong keton paling tua. Boros ya? Boros ya? Ya banyak yang mengira saya ini 30-an, padahal saya masih remaja ya. Iya. Ya bis nasib lah. Jadi memang PKB itu harus benar-benar dilihat. Karena itu produk hukum ya Jen. Ya. Artinya undang-undangnya antara pekerja atau karyawan PLN dengan manajemen ya PKB. Bagaimana kemudian nanti manajemen menerbitkan perdir-perdir yang bisa saja merugikan ya akibat dari PKB yang mungkin saja kurang sempurna. Ya, contoh saya masuk 2011 pas kebetulan implementasi tahun pertama untuk HCMS. Itu kan kalau HCMS saya yakin teman-teman se-Indonesia itu udah tahu. Apa HCMS? HCMS itu jelas, nggak usah bicara aturannya, kita pensiunnya 46 tahun, tidak bisa berkarir, dan lain-lain lah banyak. Ya artinya yang seperti itu, kalau tidak dikunci di PKB supaya jangan ada yang seperti kami, ya ataupun mungkin nanti yang sudah terlanjur seperti kami, bisa dikembalikan normal, sama, satu keluarga kok beda-beda. Gitu ya Jen. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas bahasan dalam draft PKB kita. Salah satunya adalah yang disebut masalah Mas Satwi. Kita menyoroti tentang usia pensiun. Sudah selayaknya memang dalam perusahaan tidak ada diskriminasi usia pensiun. Kalau kita bicara masalah apa yang menjadi kebutuhan perusahaan, berarti tidak mengesampingkan dari apa yang memang menjadi keinginan dari pekerja juga. Jadi kalau kita lihat kan dasarnya dulu buat HCMS itu manajemen juga masih ambigu ya kalau kami pandang, dalam artian mau jadi PJTKI apa PT PLN Persero saya nggak paham. Tapi yang jelas ya mungkin maksudnya bagus pada saat itu, tapi yang jelas tidak tanpa kajian yang matang. Kalau sampai sekarang jadinya akhirnya ada yang dirugikan, dan terutama yang dirugikan adalah bukan pekerja saja, perusahaan saja. Betul Jen, karena memang kalau saya lihat akhirnya di tingkat mereka yang ada HCMS-nya malah justru jadi banyak masalah. Contoh masalah FTK saja, FTK untuk struktural saja banyak yang tidak terpenuhi karena memang tidak ada orang penggantinya. Kalaupun ada, mereka yang mohon maaf mungkin baru masuk secara kompetensi belum masuk, tapi karena tidak ada akhirnya dimasukkan. Ya tapi itu yang namanya proses di perusahaan harus ada ya, karena memang sudah ada peraturan yang berlaku seperti itu. Tapi saya harap sih kami ya melalui PKB baru ini kita berharap semuanya bisa kembali seperti sedia kala, setidaknya lebih baik lah ya. Oke, Mas Fatur ini belum ngomong dari tadi atau masih jet lag? Ini Mas Fatur dari Semarang ya, P2D ya? Masih menyamakan frekuensi. Atau mungkin diminum dulu itu kopinya Sekjen. Mas Fatur belum pesan kopi ya? Mas, kopinya satu Mas. Ya, asal kopi aja nggak apa-apa. Oke Jen, tadi sudah disampaikan ya bahwa memang kita sudah beberapa kali benchmark ke perusahaan-perusahaan BUMN lain gitu ya. Salah satunya itu Pertamina. Nah, kalau kita bicara Pertamina, di sana itu kan serikat pekerjanya sudah banyak ya. Dia sudah disebut dengan multi union labor. Nah, sedangkan kita itu adalah kondisi yang baru bagi PLN, terutama dalam multi union labor ini. Apakah bisa dikatakan bahwa mereka, teman kita itu, si Pertamina itu lebih dewasa dari kita? Nanti mungkin coba kita buka beberapa dasar ini ya, maksudnya dasar informasinya bagaimana serikat di Pertamina itu bentuknya. Jadi Pertamina itu terdiri dari beberapa serikat dan mereka punya federasi. Jadi punya federasi sendiri. Jadi mereka mengamanahkan untuk perundingan PKB, semua serikat sepakat mengamanahkan ke federasi tersebut. Jadi yang berunding adalah antara korporat holdingnya Pertamina dengan federasinya tersebut. Ya
Maksudnya begini Mas Fatur, mungkin kita juga harus apple to apple membandingkannya. Pertamina mereka sudah terbentuk dengan kondisi seperti ini, saya belum tahu secara pasti, tapi mereka sudah cukup lama menjalani hal seperti ini. Jadi mungkin ibarat kita baru memulai era multi union labor ini kan baru beberapa tahun kemarin. Jadi mungkin dalam kata-kata yang dipilih Mas Fatur tadi dewasa. itu apa ya? Belum dewasa, belum dewasa ya. Urung pas. Wah, pesan kopi di situ. Niki kopi ini urung jadi ya. Ya artinya gini, kita karena fokusnya ke PKB PLN dengan berbagai benchmark ya, salah satunya juga Pertamina, mungkin juga di Petrokimia, di Garuda, di BCA, mereka juga punya masalah untuk mencapai PKB. Saya kalau nggak salah pernah dengar waktu Rapimnas atau apa ya, lupa, waktu di Jakarta waktu kita mengundang BCA juga sempat gitu ada masalah sampai ke perundingan, tapi akhirnya mereka kemudian berlegowo lah, istilahnya kalau bahasa Jawa legowo, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi yang memang memenuhi syarat ya itu yang berunding. Nah, ini menarik ngomong memenuhi syarat, Jen. Tadi kan kita ngobrol draft, terus kemudian selain draft kita ngobrol tentang draftnya sudah disediakan ke manajemen. Nah ini Jen, masalah verifikasi ya. Sampai ke perundangan kan tentu perlu yang namanya verifikasi anggota. Tahun 2019 kita tahu bersama bahwa 4 serikat di PLN sudah melaksanakan verifikasi sekitar bulan Agustus atau ya? Ya. Agustus September ya? Antara Maret sampai Agustus. Maret sampai Agustus. Itu kira-kira gimana Jen? Hasil verifikasi ini kan sampai Agustus. Ini sudah bulan April Jen. April. Hasil verifikasi ini kok belum memutuskan siapa yang berhak berunding, Jen. Jadi kalau ceritanya serikat di PLN kalau buat telenovela atau sinetron mungkin tersanjung 1, 2, 3. Ketika ketemu terus langsung bersambung. Iya. Ketika ketemu bersambung. Iya, memang kita ditakdirkan untuk bikin sinetron stripping. Ya. Jadi banyak cerita. Saya flashback dulu ya. Waktu 2017 kita pernah diminta oleh Direktur Utama PLN sebelumnya, Pak Sofyan Basir ya. Pak Sofyan Basir untuk unifikasi. Bentar, unifikasi itu apa? Unifikasi itu pura-pura nggak tahu. Unifikasi itu dari kita ada beberapa serikat, kita ditawarin bisa nggak kita menjadi satu. Lebur atau membentuk lagi, ya, bentuk baru atau bergabung dengan salah satu serikat yang ada. Pada saat itu kita sudah berbicara internal ya, dan disepakati hampir seluruh pimpinan dewan mulai dari cabang, daerah sampai pusat bahwa pada saat itu pada 2017 sebelum diawali beberapa pembicaraan kita sepakat ada dua syarat, 3 syarat yang utama dari Laskar itu. Yang pertama adalah semua sepakat buka baju, bukan telanjang bro, muda ya. Kalau yang sekarang berkembang di kalangan pegawai itu kan ada yang bajunya merah, bajunya biru gitu ya, putih, kuning, dilepas gitu. Ya pada saat itu kita sepakat buka baju, bikin satu rumah baru, dan kalau kata ketum waktu itu adalah equity before the law. Jadi equality before the law. Jadi semua harus setara dalam hukum. Dan kemudian pada saat itu kita pilih patronnya adalah one man one vote. Jadi kita minta juga laporan keuangan benar-benar transparan. Terus dan juga bisa dipertanggungjawabkan seperti yang kita lakukan sekarang. Pada saat itu sih beberapa syarat utama. Tapi memang takdir yang menentukan bahwa
kita belum menjadi satu sampai dengan sekarang. Tapi untuk menjadi satu keinginan, sebenarnya saya kira semua sama keinginannya. Jelas bagaimana kita ingin untuk mensejahterakan anggotanya ya, sama keluarganya, itu jelas. Kalau enggak usah bikin serikat, ya, bikin LSM aja. Nggak nyindir ya, nggak nyindir LSM yang baru-baru yang ramai, bukan ya. Jadi balik lagi kenapa belum ada progres tentang PKB itu sebenarnya pada saat terakhir pertemuan di Palembang, pada Palembang itu ketum sekjen diundang semua 4 serikat. Bulan lalu kalau nggak salah ya. Bulan kapan ya? Udah agak lama ya? Agak lama ya, bulan-bulan awal tahun apa ya? Ya, tahun 2020 ya. Ya, awal tahun 2020-an lah. Apa sebelum ya? Saya lupa pokoknya. Baru-baru kemarin lah. Terus akhirnya sepakat kita pakai ada waktu itu ada dari Kemenaker ya, Pak Fritz sama Pak Olowan. Itu kita sepakat pakai nunggu legal opinion dari Kemenaker, Biro Hukum Kemenaker terhadap hasil verifikasi yang ada. Hasil verifikasi tadi yang ditanyakan dari mulai sepanjang Maret sampai Agustus kita ada beberapa hasil verifikasi, tapi endingnya itu adalah kesepakatan pada saat itu. Kesepakatan 4 ketum, dan kesepakatan pada saat itu yang disepakati adalah tidak melihat jumlah atau hasil verifikasinya, sepakat bahwa tim perunding PKB pada saat itu sepakat 6311. 6311 itu 6 dari teman-teman serikat pekerja SPPLN, 3 dari serikat pekerja Laskar PLN, satunya dari saudara-saudara kita di Serikat Pegawai dan SPPLN Indonesia. Itu diperbolehkan oleh Kemenaker ya? Ya, jadi itu yang menjadi pandangan hukum yang berbeda, sehingga perlu adanya legal opinion dari Kemenaker. Akhirnya LO itu keluar, dan pada saat LO itu keluar, manajemen langsung mengirimkan surat yang meminta tim perunding dari serikat. Kita langsung ngirim, kita balas, dan pada saat sampai dengan sekarang, pada saat kemarin itu ya, itu kita satu-satunya yang balas surat dari manajemen itu, kita kirim beserta dengan draft kita kirim. Dan perkembangannya makin ke sini, ada permintaan dari manajemen yang disampaikan melalui pesan media WhatsApp ke ketum, bahwa berdasarkan LO, manajemen akan mengajak berunding Serikat Pekerja SPPLN dan Serikat Pekerja Laskar PLN. Oh, berarti hanya 2 ya secara Ya, sesuai LO itu yang menurut pandangan dari manajemen. Oh, WhatsApp-nya seperti itu. Ya, kita melihat bahwa ya seperti yang ketum bilang, pertanyaannya sama disampaikan dan jawabannya akan selalu sama dijawab oleh Laskar PLN, dan itu harus kita sepakati bersama bahwa Laskar PLN dalam hal PKB ini kita mau sesuai aturan, ayo mau pakai musyawarah, monggo. Konteksnya kalau kita bicara PKB di atas segalanya, ya karena manajemen memandang LO-nya bahwa yang diajak berunding Laskar PLN dan SP, maka ya coba kita penuhi itu demi terwujudnya PKB. Ya, walaupun secara hati Pak Ketum menyampaikan bahwa sebenarnya menginginkan yang dipakai ya 6311 itu, tapi ya sama-sama jalan bareng-bareng. Tapi ya kita harus realistis ya dengan kondisi yang ada seperti ini. Tapi sampai dengan saat ini yang sudah kita lakukan, kita udah 2 kali ngobrol antara SPPLN ya.
komunikasi ya berdasarkan jumlah yang kita diverifikasi pada saat periode verifikasi itu ya kita ada 10% ya. Kalau kita bicara jumlah pegawai 44.000, kita anggotanya pada saat hasil verifikasi itu sekitar 5.000 kurang ya 10% lebih. Kalau kita bicara sesuai peraturan perundangan bahwa tim berunding itu 9, ya sebenarnya antara 1 atau 2 kursi ya yang bisa ya secara matematis kalau kita bicara itu ya dalam tim berunding itu. Tapi alhamdulillah kemarin dengan SPPLN kita ada pembicaraan yang kemarin sampai sepakat bahwa ada jumlah perunding dan kita sepakat kemarin dari tim SPPLN 7 kita 2. Oh itu. Ada kesepakatan ya. Secara pembicaraan ya. Secara pembicaraan. Belum. Secara resmi. Dan ternyata diminta juga oleh manajemen ya ngobrol-ngobrol itu ya dibuat BA berita acara. Nah itu belum, itu dalam proses ke sana. Wah ya berarti sudah hampir sampai ke titik kesepakatan ini Den. Ya hampir. Artinya kalau sampai kemudian SP Serikat Pekerja ini ya dengan Laskar PLN kemudian menyepakati sesuai dengan apa yang diminta manajemen bahwa yang berhak berunding sesuai dengan LO dari Kemenaker itu adalah Laskar dan SP, maka bisa langsung berunding ya Jen ya. Dalam waktu dekat ya. Harapannya memang tadinya Pak Muhammad Ali itu menyampaikan bahwa pengennya sih PKB itu sebelum Lebaran. Nah, iya. Tapi sepertinya kok dengan kondisi pandemik ini ya, agak susah ya untuk kita. Jadi ya pasca Lebaran molor-molor harapannya bulan Juni Juli harapannya mungkin sudah ada PKB baru. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa bekerja normal, kemudian PKB bisa segera ya. Tapi ya harapannya memang segera segera ada kesepakatan. Dan kesepakatan memang harus berdasarkan regulasi ya. Kembali bahwa kita tidak bisa menyepakati sesuatu yang melanggar hukum. Betul. Sesuatu yang melanggar hukum berpotensi dituntut di muka hukum. Jadi kita pengen segala sesuatunya yang kita sepakati yang memang dasar hukumnya kuat. Mempertegas kembali tentang pentingnya PKB. Apa sih yang mau dibawa Laskar, khususnya Laskar nih ya, saya ngomong Laskar karena Pak Arwan ini Sekjen Laskar. Berbeda kalau saya tanyanya ke Sekjen SP. Mungkin misinya pasti sama, tapi detailnya berbeda. Warnanya berbeda. Apa saja yang akan diperjuangkan Laskar di dalam PKB baru? Ya, beberapa poin penting yang di-highlight itu memang salah satunya adalah usia pensiun. Kalau kita bicara usia pensiun itu adalah dengan kondisi sekarang ya, apalagi terutama perusahaan dalam stop penerimaan ya, mungkin salah satu usulan di draft kita juga bisa jadi keuntungan dalam tanda kutip. Kita salah satunya adalah mengusulkan usia pensiun 58 semua setara. 58 itu dengan syarat atau dengan pilihan opsional 58. Artinya tidak tentu semuanya ya, ada pilihannya ya. Karena akan ditawarkan ya. Kalau yang kepengen pensiun 56 ya monggo gitu ya. Karena kita merujuk dari benchmark salah satu perusahaan yang ada juga kita buat benchmark. Ya salah satunya itu usia pensiun itu, dan ada beberapa tentang bagaimana rekrutmen. Rekrutmen itu juga kita atur dalam draft PKB tersebut. Yang mungkin sampai dengan saat ini tanpa disadari rekrutmen itu belum ada dasar aturan yang firm untuk keseluruhan ya, mungkin baru HCMS saja yang firm gitu ya. Tapi harapannya adalah
ya kita memang ada beberapa hal, tapi ya mungkin tidak terlalu berlebihan kita mengatakan memang draft kita udah matang. Draft kita udah matang dalam artian masalah sampai ke pembekalan pensiun kan, haji selama ini kan ditanggung separuh oleh corporate. Nah, harapannya besok bisa ditanggung secara utuh, tapi dengan melihat kondisi finansial perusahaan seperti apa ya, yang memang jadi dasarnya kenapa PKB ini harus segera ada. Kita menyikapi rancangan undang-undang Omnibus Law sekarang. Oh, Cipta Kerja ya. Cipta Kerja itu. Ya itu nanti perlu waktu podcast di lain kesempatan mungkin. Yang pasti kalau teman-teman pasti sudah banyak yang tahu Omnibus Law itu efeknya apa ke pekerja, terutama yang existing ya. Karena memang ada narasi bahwa tujuan Omnibus Law itu adalah untuk menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, tapi efek sampingnya adalah ke pekerja existing. Ya, tapi nanti mungkin kita bicarakan lain waktu. Jadi memang banyak yang akan diperjuangkan oleh khususnya Laskar. Iya, dan boleh lah ntar di linknya podcast ini di bawah kita share draft PKB kita. Oh, draft PKB kita bisa itu? Kalau kita nggak tutup-tutupin. Iya. Buat apa kita tutup-tutupin? Ya nanti kita, nggak perlu lah, nggak mungkin. Ya, kita berharap semuanya bahwa PKB yang baru nanti adalah PKB terbaik yang pernah ada di PLN. Amin. Pokoknya spektakuler lah untuk para pekerja. Paling itu pembicaraan kita malam hari ini ya, sangat menarik. Kalau banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin tidak tahu PKB itu apa, pentingnya apa loh, selama ini mereka tetap gajian, tapi kan sebenarnya banyak hal yang mereka tidak sadari bahwa kesejahteraan, kebijakan dari manajemen itu juga adalah produk dari PKB. Bisa saja produk dari PKB, bisa saja itu tafsiran manajemen terhadap PKB yang merugikan pegawai. Ya, itu saja mungkin malam hari ini. Mudah-mudahan podcast kita perdana ini bisa diterima oleh anggota-anggota kita bahwa kita berusaha memberikan informasi menarik, bukan hanya menarik tapi informasi yang jelas, narasumbernya memang berkompeten untuk menjawab. Kalau saya sama Mas Watur ini kan orang di ujung, iya, tim hura-hura orang. Kalau sekjen kan jelas di pusat. Penting. Kalau kompeten itu subjektif. Oh, sudah. Tapi kalau ikut di dalam prosesnya, ya saya ikut dalam prosesnya. Harapannya apa yang saya ikuti prosesnya itu dapat tersampaikan ke teman-teman bahwa Laskar PLN, bukan Laskar yang lain ya, Laskar PLN dari awal serius memperjuangkan masalah PKB ini ya. Jadi mulai bagaimana kita mencukupi jumlah anggota kita lewat syarat-syaratnya, bagaimana kita menyiapkan draftnya, dan bagaimana kita membuat networking di lingkungan serikat pekerja yang ada supaya bagaimana PKB ini bisa menjadi hal yang menguntungkan, hal yang menyejahterakan bagi pekerja dan keluarganya atau petani. Mungkin itu ya. Oke, sangat menarik. Baik, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya Sekjen Laskar PLN Pak Arwan Sani. Ini asisten saya, kebetulan masih malu-malu karena mungkin perdana ya Sekjen. Kebetulan beliau ini juga dinasnya di Semarang, juga mungkin baru diajak main sama anaknya tapi mau ditinggal pergi lagi. Ya, ini rewel. Jangan bosan-bosan ya Mas Fatur jadi asisten besok-besok. Oke, baik teman-teman baik anggota maupun pegawai yang kepengen tahu lebih jauh tentang perjuangan Laskar, silakan kunjungi web resmi kami di laskarpln.com. Atau IG-nya juga. Iya, IG-nya juga, terutama YouTube-nya, kanal kami, podcast kami, di-subscribe, jangan lupa. Itu saja, Sekjen, terima kasih banyak. Saya lagi, Mas Watur, juga terima kasih. Jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dapat diberikan kemenangan di bulan Ramadan ini yang sangat spesial ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.